Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purwanti, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 7 tokoh yang menggambarkan core value ASN yang berakhlak, yaitu 1. Berorientasi layanan, kedua, akuntabel, ketiga, kompeten, keempat, harmonis, kelima, loyal, keenam, adaptif, ketujuh, kolaboratif. Berikut ini adalah implementasi atau contoh pada tokoh-tokoh yang menggambarkan nilai-nilai berakhlak. Berorientasi layanan, pada kesempatan ini saya mencontohkan tokoh yaitu Bapak Sandiaga Uno, yang mana beliau saat ini sedang berkecimpung di bidang politisi. Saat beliau menjabat Wakil Gubernur Jakarta, beliau juga secara aktif melakukan survei intern kepada masyarakatnya, sehingga dapat mencarikan solusi dari setiap masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Selanjutnya, beliau juga termasuk tokoh yang berorientasi pada pelayanan dan juga memiliki akhlak, di mana beliau memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya pada saat itu. Selanjutnya, akuntabel. Kali ini, saya mengambil tokoh Muhammad Hatta. Beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia, negara kita tercinta ini. Sosok beliau sangatlah dapat dicontoh untuk kita generasi-generasi bangsa ini. Pada sejarahnya, sosok beliau mundur dari jabatannya dari orang nomor 2 di Indonesia. Bahkan, beliau mendapatkan sejumlah tawaran mengalir kepadanya. Seperti contoh, dia ditawari menjadi komisaris perusahaan hingga posisi di Bank Dunia. Namun, beliau menolaknya. Sosok beliau adalah sosok bukan pengejar jabatan, sehingga beliau dapat dikategorikan sebagai tokoh yang berintegrasi. Kompeten. Kemudian, untuk contoh tokoh yang kompeten, saya mencontohkan tokoh fenomenal yaitu Bapak Erick Thohir, yang mana saat ini beliau sedang menjabat sebagai Menteri BUMN. Sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau merupakan seorang pengusaha. Beliau dalam memimpin BUMN memiliki strategi yang disusun beliau, yaitu akhlak. Antara lain, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Maka dari itu, beliau sangat pantas sekali disebut tokoh yang sangat kompeten. Selanjutnya, harmonis. Kisah inspiratif yang saya ambil yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Beliau banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mana dalam kesempatan tersebut, beliau melakukan kunjungan di Provinsi Papua. Dalam hal ini, sebagai pemimpin yang menjadi contoh rakyat, adalah pemimpin yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Loyal. Dalam hal ini, saya mengangkat tokoh seorang perempuan hebat, perempuan yang bisa membawa perubahan bagi Indonesia, yaitu Menteri Keuangan kita saat ini, Ibu Sri Mulyani. Beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan dari tahun 2016 sampai sekarang. Sikap loyalitas yang tinggi dan dedikasi yang tinggi dapat dicontoh dari Ibu Sri Mulyani. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya beliau sebagai Direktur Bank Pelaksana Dunia dikarenakan Presiden Joko Widodo meminta beliau menjadi Menteri Keuangan Indonesia. Menurutnya, panggilan ini adalah suatu kehormatan untuk membangun Indonesia dengan sumber daya yang baik, birokrasi yang efisien, dan bersih dari korupsi. Selanjutnya, adaptif. Dalam hal ini, saya mengangkat seorang tokoh yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Beliau sendiri melakukan perubahan di masa pandemi ini. Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak kepada seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi para pemimpin. Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini, beliau memiliki berbagai usulan program yang inovatif dalam penanganan COVID-19, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang cukup andal, seperti yang telah diketahui bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu daerah yang cukup menerima dampak dari COVID-19. Bahkan, kematian pertama COVID-19 terjadi di sini.
Yang terakhir, kolaboratif. Selanjutnya, tokoh yang sangat-sangat fenomenal ini siapa lagi kalau bukan Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya, beliau akrab dipanggil dengan sebutan Kang Emil. Dalam hal mengenai kolaboratif ini, beliau mengatakan kolaborasi menjadi sangat penting untuk memajukan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan core value berakhlak dan semoga dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.